Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Bandung itu. Tertua di semesta Anies AHY lawan Prabowo Puan, siapa yang menang? Anies menang, Prabowo ambiar. Kita lihat analisis dari SMRC. Ada di Republika ya, Saturday 28 Safar 1444, 24 September 2022. Prabowo Puan versus Anies AHY, siapa yang menang? Ini analisis SMRC. Gak usah pakai analisis SMRC, saya juga bisa. Kamis 22 Februari 2022 jam 15.56. Reporter Amri Amrullah, redaktur Teguh Firmansyah. Ganjar dinilai akan sulit maju jika tidak dapat restu dari PDIP. Republika.co.id Jakarta, pendiri Saiful Mujani Research and Consulting. SMRC Saiful Mujani memaparkan survei hasil simulasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Dari hasil survei, bila pasangan calon tinggal 2 dan Puan dipasangkan dengan calon presiden Prabowo melawan pasangan Anies AHY, maka persaingan sangat ketat katanya. Saiful menjelaskan bila dua pasang yaitu Prabowo Puan dan Anies AHY, maka Prabowo menang tipis. Namun yang perlu diperhatikan, kecenderungan Prabowo melemah dan Anies mengalami penguatan. Hal ini disampaikan Saiful Mujani dalam agenda diskusi kekuatan calon pasangan Capres-Cawapres 2024 Kamis 22 September 2022. Bila pasangan calonnya hanya 2, Prabowo Puan 30%, 38%, Anies AHY 36,5% kata dia. Saiful Mujani menilai peluang Anies masih cukup terbuka untuk memenangkan Pilpres karena selama ini Prabowo lebih banyak dikenal oleh publik dibandingkan Anies. Jika posisi kedikenalan sama, maksudnya mereka tahu Puan, tahu Prabowo, tahu Anies, dan tahu AHY, prospek pasangan Anies AHY lebih bagus dibanding pasangan Prabowo Puan, ujarnya. Jatuhnya posisi Puan di Cawapres Prabowo menurut Saiful Mujani tidak lepas dari PDIP yang tidak merestui pencalonan Ginanjar. Yang memandang nama Puan masih dianggap sulit memenangkan Pilpres baik di posisi calon presiden maupun calon wakil presiden. Puan Maharani dipasangkan dengan siapapun tidak cukup membantu PDIP untuk memastikan partai ini akan kembali memiliki presiden nanti. Survei ini dilakukan secara tatap muka. Maaf ya, ini udara dingin, batuk. Kayaknya harus ke dokter lagi, infeksi paru-parunya mungkin kambuh. Dulu udah sembuh ya. Gara-gara Prabowo mau jadi calon presiden, jadi infeksi paru-paru saya mungkin kumat. Gak ada urusannya. Survei ini dilakukan secara tatap muka pada 5-13 Agustus 2012. Saya dulu membela Prabowo, bikin video sampai 100. Prabowo akhirnya loncat ke istana. Ya sudah, masa lalu biarkanlah berlalu. Masa depan hanyalah harapan. Hari ini adalah kenyataan. Populasi survei ini diadal seluruh warga Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau yang sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu dipilih secara random stratified multi-stage random sampling 1.220 responden. Response rate sebesar 1.053 atau 86% yang merespon ya. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar kurang lebih 3,1% pada tingkat kepercayaan 90%. Asumsi simple random sampling. Itu ya, jadi kalau udahlah dibolak-balik, saya kira Prabowo harus masuk kotak. Saatnya masa depan ada di dalam genggaman Anies Baswedan. Anies Baswedan menang, saya kira Prabowo sebagai calon presiden akan ambiar sebelum pertarungan itu dimulai. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Bandung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabar Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
someone else I